Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Wa qala ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ala yasnaqallahul alim. Kembali lagi bersama Kemil Sarungan Official. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wali nyeleneh yang ada di tanah Jawa ini. Tetapi sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi tombol loncengnya, dan jangan lupa di share dan dikomentari. Di sini ada kisah seorang wali yang menjadi wali abdal yang tidak menampakkan dirinya bahwasanya dirinya itu wali. Dirinya itu punya langgar kecil di rumahnya, punya pengajian anak-anak ya, dimana pengajian anak-anaknya itu sampai bubar karena metodenya yang terlalu kuno, dan dia itu terkenal di langit dan di bumi itu cuma orang-orang tertentu saja yang mengenal beliau. Beliau itu sebagai wali abdal ya. Wali abdal itu di dunia itu cuma ada 7, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Nah, di sini ceritanya ada wali juga di situ. Saat itu juga ada wali yang dimana itu dia menjadi wali mursyid juga, menjadi mursyid thariqah, juga menjadi wali juga. Saat itu kan beliau kan menjabat sebagai mursyid thariqah itu karena ayahnya sudah tidak ada, dan thariqahnya itu kemursyidanya diturunkan kepada anaknya. Nah, itu si mursyid thariqah itu, si anaknya itu maksudnya, dan sekarang ini saya membahas anaknya itu ya. Itu dia kan punya hajat ya, punya hajat. Beliau itu mau membuka usaha dan mengundang banyak orang untuk ya ibaratnya itu sebagai syukuran lah, sebagai syukuran itu mengundang orang yang banyak. Nah, di saat itu rata-rata yang datang itu adalah para murid dari ayahnya. Nah, di situ sudah datang, dan ini si wali ini tadi yang punya musola kecil ini, yang punya santri sampai bubar ini, itu juga diundang. Nah, diundang dikala itu murid-murid dari ayahnya si mursyid thariqah itu kaget, loh ini acara gimana sih? Tapi mereka nggak berani ada yang ngomong karena sama gusnya ya, mau gimana lagi, penerus mursyidnya juga anaknya ya, namanya anak kiai itu juga ibaratnya sudah seperti kiainya. Jadi mereka nggak ada yang komentar, cuma di hati mereka sama-sama, ini kok kiai seperti ini. Karena apa? Karena itu si mursyid itu bukan mengundang dai untuk ceramah atau apa, enggak. Jadi beliau ini mengundang yang ya kayak orkesan, kayak dangdutan itu, dan ada biduannya. Itu penyanyinya pakai baju-baju yang seksi, ketat-ketat. Lah di situ kan semua udah pada datang. Lah ini wali yang punya musola kecil ini, namanya itu kan Ali. Nah, ini Mas Ali itu datang tapi di belakang sendiri. Nah, di belakang sendiri. Dan ini yang di depan itu pada bingung semua, lirak-lirik. Yang ini wali ini yang datang cuma ketawa-ketawa terus dari awal sampai di situ, sampai ketawa terus. Akhirnya orkes pun dimulai, organ pun dimulai. Pokoknya musik yang keluar dari syariat Islam itu dimulai. Nah, di saat itu si mursyid itu mendatangi wali ini yang ada di belakang sendiri. Kak Ali, sini kemari, ayo ikut joget. Lah ini para muridnya, gurunya si mursyid itu pada geleng-geleng. Astagfirullahaladzim, ini gimana, ini sudah sesat kayaknya. Mungkin seperti itu ya kalau kita datang ke tempat yang seperti itu, karena otak kita, akal kita itu dibatasi dengan syariat. Jadi melihat hal yang seperti itu rasanya kita itu risih. Nah, tetapi kan nggak tahu dalamannya orang itu seperti apa. Lah itu akhirnya itu dijak maju, akhirnya beliau maju, diajak dansa sama itu penyanyinya, para yang joget-joget yang di depan itu yang pakai baju ketat. Tetapi anehnya di sini, lah seketika waktu mau dansa itu kan dipegang tangannya si perempuannya ini, bergetar lafal Allah, dan jogetnya dimulai. Dan itu semua yang ada di sendi-sendi wanita itu, setiap jari jemari sendi-sendi ini mengucapkan lafal Allah. Lah itu akhirnya ini si wali ini dan si mursyid ini joget-joget terus. Wah, rasanya senang banget, bagaikan di surga.
Lah itu kalau orang melihat dengan mata yang pandangan yang kotor, itu seolah-olah ini sudah sesat. Tapi kalau menurut ilmu kewalian ini hal yang sangat sangat wajar, sangat enak sekali. Bukan karena hawa nafsu, karena menikmati Allah, Allah, Allah. Jadi beliau itu joget itu seolah-olah sangat bahagia sekali berada di surga. Jadi Allah, Allah, Allah. Lah ini si mursyidnya bilang sama wali yang punya musola ini, ya si Ali ngomong, hei Ali, enak sekali ya di surga. Iya betul, enak sekali. Tetapi jangan lama-lama di surga, nanti kita lupa dengan dunia nyata. Seperti itu. Nah, akhirnya selesailah sudah dan pulang, dan mereka semua pada pulang dan mereka masih tanda tanya. Dan kesimpulannya di sini saya mengatakan bahwasanya yang namanya manusia itu tidak bisa kita lihat dengan sebelah mata saja. Kita nggak tahu orang itu dalamannya seperti apa. Seperti Gusmi dulu malah sama perempuan sama pelacur di dalam satu kamar. Itu kalau orang yang cuma syariat saja melihatnya, oh itu sudah sesat, itu sudah nggak benar. Tetapi kalau orang-orang yang khos itu melihat, itu hal yang sangat wajar. Ketika keluar ini si pelacur menjadi Islam, taubat ya. Dan masih banyak lagi kisahnya orang-orang yang seperti itu. Tetapi jika kita itu kalau sebatas punya syariat saja terus pakai hal-hal yang seperti demikian, kita akan sesat sendiri. Kita ajak pelacur ke kamar, nah itu setan datang, kita yang kalah. Kita nggak bisa seperti itu. Makanya kita melihat yang seperti itu, kalau orang itu sudah ya terkenal khos sebagai orang yang mulia di sisi Allah, lah kita cukup husnudzon saja. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu dalamannya orang itu seperti apa. Lah suatu ketika juga pernah ini wali yang punya musola ini itu bertanya kepada temannya, yang dimana temannya itu juga merupakan walinya Allah. Bertanya, hei teman, di sini ini ada koran. Korannya itu jadi ada lafal, jadi ada band ya, ada band musik itu. Lah logonya itu ada lafal Allahnya, entah itu di tengah atau di belakang, entah itu kan dikasih di karpetnya itu ada lafal Allahnya. Terus banyak orang menginjak-injak. Lah ini wali yang punya musola ini tanya kepada temannya, bagaimana seperti ini hukumnya? Beliau mengatakan, kalau menurut syariat ini salah, tetapi menurut ilmu hakikat ini tidak menjadi masalah. Masalahnya kita berdiri itu di lafal Allah, kita bernafas pun itu yang keluar masuk itu lafal Allah, dan semua yang ada di dunia ini tidak ada kata-kata lain kecuali lafal Allah. Nah karena hal itu, ini si wali yang punya musola ini diambilkan kacamatanya dia, terus dipakaikan. Setelah dilihat ternyata dia melihat temannya itu yang keluar dari hidung Allah, lafal Allah, keluar masuk Allah, Allah, Allah. Jadi dia melihat semua ada yang di dunia ini lafal Allah. Di dalam tanah ini di atas tanah, di atas keramik, di atas yang dilihat itu semua lafal Allah semua. Jadi si wali ini, oh iya betul, berarti menurut hakikat itu tidak salah, kalau menurut syariat itu salah. Nah sedangkan kita masih kategorinya masih syariat, hakikatnya belum dalam, kita masih sebatas syariat, dan kita belum bisa melihat lafal Allah di tanah berserakan di mana-mana, kita belum bisa. Makanya kita masih kelasnya kelas syariat. Jika kita melihat lafal Allah kok diinjak, kita sudah sangat dosa, nggak boleh seperti itu. Tapi kalau kelasnya orang yang seperti itu, kelas orang yang khos, keluar dari syariat, melenceng dari jalur syariat, mereka sudah punya tuntunannya sendiri-sendiri. Makanya alangkah baiknya kita berhusnudzon kepada siapapun supaya kita terselamatkan. Kalau ada orang alim yang seperti itu, sudahlah kita angkat tangan saja. Kalau kita bukan kelasnya orang yang alim juga. Dulu ada juga orang sekelas Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kayak apa alimnya ya, itu ada yang berdebat, ada yang tidak suka. Yang tidak suka itu juga sama-sama ahli ilmu, orang yang sangat alim juga, Quran hadisnya juga sangat alim. Dia itu tidak suka dengan pola pikirnya Imam Ghazali. Tetapi akhirnya ini yang mengkritik Imam Ghazali akhirnya bertobat juga dan minta maaf kepada Imam Ghazali. Bahwasanya itu tadi, kita tidak tahu apa yang ada di hatinya manusia, kita nggak tahu ya. Pokoknya saya tekankan lagi bahwasanya kita harus berhusnudzon kepada siapapun, dan semoga kita selamat dari suudzon. Kita selamatkan
kita diselamatkan dari dosa besar yang tidak terasa. Semoga saja seperti itu, dan semoga kita kelak bersama-sama digolongkan menjadi kekasihnya Allah, walaupun kita tidak menjadi walinya Allah, tapi setidaknya kita menjadi orang yang cinta dengan kekasih-kekasih Allah, dan kita digolongkan sebagai kekasih Allah walaupun kita tidak menjadi wali Allah. Dan semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya dari awal sampai akhir video, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.